terus ya, semakin bawah ya. Kalau tadi ringan, ngejul waktu, habis itu ringan, mulai telinga juga tertutup. Lebih dalam lagi, yang terutama adalah menjauhkan kita dari Tuhan. Karena apa? Akan nggak fokus sama Tuhan. Akhirnya kalau Tuhan bicara, ayo memberkati orang ini yuk, dia kasihan, memberkati si pengemis, dia nggak diberkati, nggak direken, pengemisnya datang lewat di depannya, nggak direken. Jadi mengalihkan kita dari Tuhan itu juga sebuah masalah besar bagi kita. Yang selanjutnya adalah lebih parah, paling parah, memisahkan kita dari Tuhan. Karena apa? Ketika sudah terikat oleh handphone, sudah Tuhannya lupa. Kalau dulu sebelum punya handphone berdoa, Tuhan aku minta handphone yang bagus, yang speknya ini, kemudian mereknya ini Tuhan, ditambah lagi kameranya yang sangat bagus sekali Tuhan. Jadi kalau saya zoom ke bulan itu bisa kelihatan, zoom ke bintang kelihatan, zoom yang di ujung sana kelihatan, teman saya lagi main bola. Mintanya seperti itu. Sama Tuhan dikasih beneran, akhirnya nggak ada Tuhannya, adanya handphone. Dalam bagian lain dari Alkitab dikatakan sekarang sudah tidak ada berhala. Memang tidak ada berhala bagi kita. Manusia tidak ada berhala. Mungkin itu iya secara pengertian harafiah pada zaman dulu. Ya, kita taunya yang mereka sembah patung-patung, kan? Akhirnya kita simpulkan itu adalah berhala. Ya. Nah, pada masa ini sangat banyak sekali yang secara tanda kutip berhala. Meskipun Alkitab katakan sudah tidak ada lagi berhala, tetapi kita yang sedang memberhalakan sesuatu. Bukan hanya handphone, hal yang lain pun juga bisa terjadi. Salah satunya hobi, itu juga bisa memberhalakan hobi. Atau mungkin mungkin bisa juga karena masa lalunya kurang kasih sayang, karena masa lalunya masa kecilnya keluarganya berantakan. Akhirnya ketika punya pasangan, pasangannya ngambek dikit, dia mohon-mohon begini sambil air matanya bercucuran gitu. Kamu gak sayang lagi sama aku ya? Kamu gak cinta lagi? Terus pasangannya diam saja. Kamu mau menceraikan aku ya? Aku ambil pisau, aku bunuh diri. Silakan. Benar nggak? Kayak gitu kan yang terjadi. Hari-hari ini banyak sekali orang yang seperti itu. Para muda banyak sekali yang seperti itu. Banyak karena putus cinta. Kalau dulu putus cinta, dukun yang bertindak, itu ya apa ya? Kalau sekarang putus cinta, pisau yang bertindak. Kalau nggak gitu minum baygon. Ya kan? Nah sekarang bagaimana kalau kondisi seperti ini? Bukankah itu sangat merugikan kita sebagai manusia? Loh, hidupnya masih panjang, makan nasi soto masih enak, minum Coca-Cola juga enak. Apalagi es apa itu? Biasanya saya lihat es apa? Es krim coklat, es Joshua, sogem ya, soda gembira Joshua, extra jos sama susu. Apalagi yang satunya itu apa itu? Mixu. Wah, aneh-aneh. Masih enak, ngapain minum baygon? Kurang kerjaan toh. Baygon, aku mau bunuh diri. Silakan. Aku minum baygon, tambahin gula saja nggak apa-apa. Itu katanya yang ini pasangannya. Ya. Nah, sangat bahaya sekali.
ternyata bukan hanya mengalihkan dari kita dari manusia lain, tetapi mengalihkan lebih dari itu. Kita sedang bukan hanya mengalihkan dan memisahkan diri dari Tuhan, kita sedang dirubah secara kontekstualnya, bukan lagi manusia. Kita dirubah jadi kambing. Ya, kita sedang dirubah jadi kambing. Disuruh nanduk orang lain, disuruh nanduk pagarnya orang lain, disuruh makan rumputnya orang lain. Pak, kan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, Pak. Nah, ini tambah bahaya lagi malahan. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, waduh, lebih bahaya lagi itu. Gawat itu ya. Jangan sampai terjadi pada kita ya. Tapi saya percaya kok kalau yang di sini juga masih bisa menjaga diri, gitu kan? Saya lihat masih anak-anak kita kalau waktunya ibadah juga datang ibadah, juga memperhatikan apa yang disampaikan dan semakin berubah. Saya lihat banyak sekali jemaat kita yang semakin bertumbuh. Saya lihat perubahan dalam hidup mereka itu sangat luar biasa. Nah, kenapa kok kita dihidupkan sama dunia ini? Ayo kita baca dalam Injil Yohanes 1 Yohanes, Injil 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Satu Yohanes kita buka kitab 1 Yohanes. 1 Yohanes pasalnya kedua ayatnya ke-15 dan 16. Sudah ketemu semua? Saya baca ayat 15, saudara sekalian baca ayat yang 16 ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Melainkan dari dunia lain. Sangat jelas kalian. Firman ini juga bukan metafora seperti tadi, bukan sebuah perumpamaan ya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sangat jelas sekali efeknya kalau orang mencintai dunia, mencintai sesuatu yang ada di dunia ini, itu dia akan terpisah dengan Bapa. Mencintai dalam hal ini adalah mencintai yang seperti tadi saya sampaikan, sampai yang kita cintai itu, yang kita sukai itu jadi acuan hidup kita, jadi tuannya hidup kita. Kita diperbudak oleh yang kita cintai itu. Nah, saya pernah mengalami pada masa muda saya juga pernah mengalami. Bukan saya tidak pernah mengalami, saya pernah mengalami. Saya punya sebuah kesaksian ketika saya dilatih untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan gereja. Pada masa itu saya diberikan skill khusus menjadi soundman. Nah, waktu pertama kali di sana saya menjalankan tugas itu saya sambil main handphone. Jadi ketika khotbah, ya, soundman yang ngatur mixer kan enak, tinggal duduk di ini ketika disesuaikan suaranya. Ketika ada yang berkhotbah juga disesuaikan suaranya. Setelah itu kan tidak ngapa-ngapain. Saya main handphone. Tiba-tiba ada teman WA, saya main WA.
lalu ditegur sama teman sebelah saya yang bagian multimedia. Loh Kak Wahyu kok main handphone? Dia lebih muda daripada saya, bagian multimedia. Kak Wahyu kok main handphone? Kan nggak boleh Kak. Kalau melayani kan seharusnya handphone itu ditaruh. Nah, karena saya masih baru, jadi saya belum tahu kebiasaan seperti itu. Bahkan itu sebuah peraturan dalam pelayanan. Dan itu pun juga membuat kita menjadi apa? Fokus ketika melayani. Dan lagi pegang HP. Atau HP juga nyala, boleh. Tapi datanya dipakai. Jadi peraturan waktu di gereja saya dulu, waktu melayani, itu kita boleh memang bawa handphone boleh. Biasanya kan kalau di gereja-gereja itu kan ada slide-nya kan ditulisi handphone harap di silent ya, ditaruhkan seperti itu ya. Tetapi kebiasaan ketika saya melayani di Surabaya, gereja kami mengharuskan handphone itu ditaruh. Boleh taruh di tas, boleh taruh di ada laci ya, sebelah tempatnya songan itu ada laci, taruh di atas laci. Atau mungkin kalau perlu dimatikan. Jadi kami diajarkan ketika melayani Tuhan, fokusnya ya sama Tuhan. Ketika mencintai Tuhan, jujur mencintai yang lain. Nah, makanya kalau saya cinta sama Ibu Grace, ya nggak boleh saya cinta yang ini ya, pasangan ya, kepada wanita lain ya nggak boleh. Harus setia. Maka ketika itu semua terjadi dalam tim pelayanan, hadirat Tuhan itu luar biasa. Saya merasakan dalam waktu 1 tahun saya diutarkan di sana. Saya bukan hanya pulih secara ekonomi. Kadang orang melihatnya kalau pulih itu pasti perekonomian urusannya. Tetapi secara karakter saya dibentuk, dipulihkan. Yang tadinya gampangannya suka merendahkan orang, dan mereken orang, nganggap orang lain tidak penting karena pinter lah, apalah segala macam. Tapi di situ saya dibentuk. Ternyata kalau kita fokus sama Tuhan, kita bukan hanya dipulihkan dalam hal ekonomi, lebih daripada itu karakter kita dipulihkan. Maka di bagian lain dari Alkitab ada disampaikan, kita ini adalah cerminan. Kita ini kitab yang terbuka, yang ditulis bukan dari tinta, melainkan dari Allah. Kita bukan sebuah batu yang ditulis oleh Musa untuk peraturannya Tuhan dan perintahnya Tuhan, tetapi Tuhan menulis peraturannya dan perintahnya dalam diri. Jangan lupakan itu. Puji nama Tuhan. Kita beri close dulu buat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita pujikan sekali lagi, berikan ku hati seperti hatimu.
berikan ku hatimu, berikan ku hatimu. Ya Tuhan, berikan kami hatimu melekat di dalam diri kami. Jangan biarkan roh-Mu Tuhan pergi dari kami. Biarkan roh Allah mengikat roh kami. Daging kami mungkin saat ini Tuhan masih menolak setiap jalan yang kami percaya. Roh Bapa, kasih Bapa, Roh Allah, Roh Kudus akan memampukan dan menguatkan kami melewati itu semua. Ubahkan hidup kami, pulihkan hidup kami ya Tuhan, agar kami semua yang datang beribadah pada pagi hari ini, kami akan menggenapi firman-Mu bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami serupa dengan Engkau, kami segambar dengan Engkau. Kami semua memancarkan wajah Tuhan yang penuh kemuliaan. Tidak seperti Musa yang menutupi kemuliaan tersebut, cahaya yang berkilau ketika Musa dekat dengan-Mu ya Tuhan, dan menerima perjanjian dalam batu yang dituliskan oleh Musa, melalui perintah-Mu, melalui jalan-jalan-Mu, dan disampaikan kepada umat Israel. Tetapi kami tidak mau Tuhan seperti batu tersebut. Kami mau menjadi kitab yang terbuka. Kami mau mencerminkan Engkau di dalam diri kami. Dan ketika Tuhan cahaya sinar-Mu mulai meredup dalam hidup kami, jangan biarkan kami juga terjatuh seperti Musa yang menyelubungi wajahnya, mukanya, karena takut cahaya kemuliaan itu hilang. Tetapi ketika cahaya kami redup Tuhan, ingatkan kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami kembali bersinar. Tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi pikiran-pikiran negatif, tidak ada lagi hati yang penuh kebencian atau kepahitan. Dan kami pegang firman bahwa di dalam Engkau kami akan terus merasakan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Bapak selesai berbicara, kiranya apa yang Allah sampaikan tidak mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan terus diingat oleh para pendengar. Nama Yesus semakin dipermuliakan, nama Yesus semakin ditinggikan, dan hanya satu-satunya nama yang tertanam, tertancap dalam hati dan pikiran setiap orang yang mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih.